僕にとってもボールは友達なんだ。Yo, halo guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan sekarang kita bakal review lagi ya guys ya. Jadi kesempatan kali kita bakal review ada beberapa yang di-review ya. Itu adalah Nita sama Genzo guys. Jadi di sini Nita sama Genzo bakal gua review di tim ini akun utama ya. Tapi gue belum review Soga Maigawa. Mungkin nanti bakal di sesi selanjutnya guys. Cuman mau gue fokusin Nita sama Genzo-nya ya. Dan ini untuk Genzo guys. Gila ya. Dari segi stat ya bagus semua ya. Bahkan bisa dibilang kalau gua naikin punch-nya dan speed-nya itu setara ya sama Cat sama power-nya ya. Cat standing power-nya ya. Karena dia balance guys statnya ya. Benar-benar cenderung balance guys. Dan untuk di sini high ball-nya ternyata good guys. Jadi buat lawan unit-unit yang punya high ball kayak Genzo, kayak Hyuga, kayak Luikal, kayak Margus itu harusnya sih bisa ada tambahan momentum ya untuk si Wakabayashi guys. Dan ini ada selective fit ya, udah pasti nangkep bola pasti kalian ini ya bisa ngoper ya ke pemain yang kalian incer ya. Dan di sini ada Conqueror, how to spell ya, Conqueror. Dan ini ada versus Rising Sun 3%. Lumayan bagus ini untuk dari segi stat dari segi SP ya. Lalu di sini ada SGK Cats EX Asian ya. Jadi nggak harus yang mungkin ada yang skornya non Rising Sun dan ada yang Asian, terus habis itu ada yang Latin dan ada yang Euro, itu bisa pilih masing-masing guys ya. Dan ini ada critical rate SGK Kids yang lagi full power mungkin kepake kali ya, nggak tahu juga sih. Habis itu ada aggro hotline, safety zone. Wah ini safety zone-nya bagus banget guys. Karena ngurangin minus 30% ketika lawannya musuhnya yang spam shot dari luar kotak penalti ya. Ini minus 30% bagus banget sih ya. Apalagi kalau misalnya ada skill punch-nya juga kan. Ada full power goes up jadi langsung full power loh kalau misalnya sekali di spam ya. Bisa start handicap, skill block cancel, Ini yang bikin Genzo kiper terbaik sekarang daripada Salina sama si Muller guys. Karena dia pedal to the metal. Jadi 5% cuman dari full power doang ya. Bener-bener bagus banget sih. Lalu untuk Nita, ini dia ya. Nita dari segi dari segi untuk ofensif bagus guys. Terutama di bagian dribble ya. Menurut gue ini dribble kuat banget sih. Dribble-nya kuat banget, untuk shot ya not bad aja sih ya. Lebih dominan dribble sih sini. Untuk tackle intercept lumayan cenderung agak kurang sih ya. Tapi ya bisa dibilang ya lumayan aja sih. Karena dia juga Dream Festival bukan superstar ya. Ada rute maker dribble. Jadi bisa diarahin ya rute maker dribble-nya. Ada ini dia anti block order untuk ground ya. Jadi gue bakal pakai ground di sini guys nanti. Cobain ya. Ada high speed Falcon EX, Falcon Pass EX, Falcon Tackle, Falcon Intercept, ada one to solo ya. Gue lebih suka pakai one to solo karena gue lagi nggak pakai Misaki guys, jadi nggak terlalu mau pakai Misaki ya. Ada remove buff, ini bagus banget ya karena nge-remove inspire dan critical rate dari keeper guys, ini bagus banget sih. Ada tambah 10% Asian ya, dua unit doang ya. Ada dribble renaissance, ada zero distance shooter. Ini bagus banget efeknya guys. Jadi ketika dia berhasil masuk kotak penalti, itu akan di depan muka si Nitanya dan langsung dapat 10% guys. Itu gede banget sih. 10% ya. Nah, ini Miracle Post Play menurut gue tidak worth it untuk dinyalain sih. Karena kalau misalnya kalian nyalain Miracle Post Play itu jatuhnya kayak udah pasti dapetin low ball gitu loh. Sedangkan kalau lawannya Morisaki, Doleman itu kan harus pakai shot anti block order ya. Kalau misalkan kalian nyalain Miracle Post Play itu nanti ketika butuh shot groundnya kalian harus nge-trap. Jadi hilang efeknya ya untuk yang zero distance shooternya. Ada Assign Tenacity buat Aoi, Tsubasa, Misaki. Dan ada Asian Startup 5%. Bagus guys untuk ukurannya ya. Dan ini gue pakai Asian Attack ya. Jadi kita langsung cobain aja karena gak usah lama-lama. Di sini ditemenin sama Rama ya, partner review kita guys.
finally he is back. Back kan Bersnush. Yellow, kita cobain ya. Genzo posenya keren sih tapi di sini ya. Ini baru pertama kalinya gue ngebuang Tsubasa ya guys ya. Cakep nih. Lawan Jermani ya. Cakep ini, cakep. Kalau lawannya Euro mah ya, lawannya Belanda sih kuat kita ya. Oke, kita langsung cobain. Nice, salah guys. Gue penasaran pengen lihat stat ininya sih, ofensifnya ya. Nah, apa sini. Ya Allah. Ada aja deh emang nih block skillnya. Nah, gue pengen lihat statnya nih guys. Dribblenya 40.000 cuy. Tapi ini karena ada hotline sama Buffon Insight ya. Oke, berarti kita bisa kesini nih. Tapi nanti zero distance shooter nih guys. Nah, iya. Ini the zero distance shooter dapat 10% guys. No, nyala ya, aktif ya. 164 lawan 152 guys. Kita pakai formasi attack. Nitanya gede banget aja 164. Kalau berhasil nyala zero distance shooter ya guys ya. Lihat kalian lihat itu. Nitanya kepake banget guys. Oh oke. Ternyata tackle-nya not bad ya. Intercept-nya juga not bad sih. Tidak dominan tapi bisa sih guys. Kita kasih dia lewat aja karena gue pengen lihat Genzo sih guys. Genjo. Kita kasih lewat ya. Trinity passing movers. Gue penasaran kalau dia pakai full power sih guys. Oh ini Buffon Insight-nya nyala guys. Mugeki fire. Oke ya, Genzo not bad sih guys. Tapi kalau lagi full power, oke not bad juga sih. Nggak tahu ya bisa apa nggak guys. Kalau full power kuning mungkin bisa. Kita pilih romantis, kita pilih dribble aja. Wah, ini dia nih. Margus versus Genzo, guys. Hiya. Kalau ini mah too easy nggak sih? Gue mau pengen coba pakai yang Euro Killer. Nggak ada, tetap Conqueror lah ya. Oh, pakai ini aja critical rate, guys. Lah, gol dong. Selectivity nggak nyala. Nah ini kayaknya kita bagus sih, gue langsung ke Nita ya. Nah kalau misalnya pakai Nita, kalian tuh bisa tanpa shot anti block order guys. Jadi kalau misalnya zero distance shooter kalian nyala atau aktif, itu kalian bisa langsung klik low ball guys. Misalkan ya.
Iya, pakai Wahantu solo. Nah, kayak gitu. Langsung kan dapat low ball kan? Ini dapat 10% dapat low ball juga kan? Cakep udah. Gelo. Muller tuh kalau nggak salah low ballnya good ya. Gila, Muller guys, luar biasa. Kenapa gue pakai full power? Wow, Muller guys. Tapi kayaknya Nita lebih bagus di samping kayaknya ya. Gue bakal kayak gini deh kayaknya. Soalnya agak susah main ini guys. Nah kayak gini aja deh. Tapi untuk Genzo gila sih. Dengan pedal to the metalnya dia bisa nahan Schneider ya. Jadi posisinya kalau misalnya Schneider lagi nggak FP, tapi Genzo kita AFP bisa sih guys. Boleh sini. Cakep. Bisa pilih tackle intercept sebenarnya nih. Cuman kita kasih lewat lah ya. Oke. Di sini berarti Soda versus Napoleon. Jadi nanti Napoleon versus Genzo ya. Wah, zero distance shooternya nggak nyala guys. Zero distance shooternya nggak nyala itu. Wow, gila sih. Bagus guys, ini emang si Genzo ini guys. Ya, selectivity nggak nyala. Apa ya RNG ini ya? Tolonglah, klub capek banget ya. Kenapa guys? Nah, cakep. Walah, keblok skill chick. Gue penasaran sih, pengen ngadu gitu loh guys. Pas lagi full power gini ya. Mau berapa statnya? Anjir, kuat sih guys ini. Oke, kita langsung. Nah, kayak gitu cara mainnya guys ya. Ini mah kuat banget bro. Halo, itu loh cara main Nita guys. Harus buru-buru trapping ya. Karena kan kalau misalnya kalian gak nyalain Miracle Post Play kan jadinya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pilih gitu antara mau ground atau low ball ya. Tapi kalau misalnya kalian nyalain Miracle Post Play-nya, kalian harus pakai low ball guys. Bener-bener harus pakai low ball. Gue penasaran pengen lawan Napoleon lagi sih jujur ya. Oh, Schneider lagi. Boleh sih. Buff on insight-nya coba kita nggak nyalain guys. Coba ya, buff on insight-nya kita nggak nyalain guys. Nah ini dia buff on insight-nya jadi nggak nyala ini. Kenapa harus nyala sih critical rate-nya guys? Aduh, tuh seimbang ya. Enggak juga sih. Aduh. Nggak tahu guys. Sehat-sehat dah. Anjir, kalau rainbow harusnya bisa guys.
Emang game anjing, game anjing guys. Oke, gitu. Kita mode ini guys, ngamuk. Gelo apa itu pasti kok? Salah guys. Nita masih bisa kah shot? Tapi Nita nih bener-bener kagak ada tambahan stat apa-apa sih guys. Kayaknya susah deh. Oh dia nggak ada ini ya. Apa namanya? Sorry nih, dia nggak punya ini guys. Apa namanya? Stat apa namanya? Penalty shooter ya. Nggak jadi. Arigato. Tapi untuk Genzo sama Nita sih gila sih guys. Yang bilang jelek aneh sih. Ini untuk sekelas yang punya remove buff GK ya. Gila sih. Kalau dibandingin sama rival aja gue lebih suka Nita guys. Karena Nita ini ya bener-bener murni scorer sih dan support juga ya. Tapi emang kalau rival tuh ada chance makernya dan hotline-nya sih yang bener-bener kepake. Tapi Nita remove buff-nya ini juga cakep sih buat forward ya. Dan dia bisa main di AM juga ya. Menurut gue Nita bagus untuk segi support dan scorer lawan si Muller ya. Tapi kalau untuk Genzo, kiper terbaik sekarang sih. Kalian bisa lihat tadi tuh, kalau udah dengan momentum Xiao Jungguang itu bahkan Snyder pun juga agak berat buat nahan ya. Buat golin ya. Menurut gue gokil sih untuk si Genzo sama Nita ya. Tapi komen di bawah guys, menurut kalian gimana? Oke? Thanks for watching guys, see you guys. Bye bye.